Eh, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing ya berkaitan ya tentang seminar The Miracle of Wakaf ya. Nah, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin melakukan proses edukasi dan upaya kita untuk meningkatkan literasi wakaf di tengah masyarakat ya agar wakaf ini menjadi lifestyle, yaitu gaya hidup ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Wakaf Mulia sendiri kantor pusatnya di Kompleks Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya di Jalan Imogiri Timur, ya Demangan, Kopen, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Ya. Kemudian misi dari Wakaf Mulia Institute kita ingin melakukan aktivitas syiar, yaitu syiar wakaf, baik secara online maupun offline. Kemudian kita memiliki visi menjadi lembaga terdepan dalam melakukan syiar dan optimisme wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Secara khusus untuk dunia pendidikan, kita ingin mensupport pengembangan 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian harapannya bisa meningkatkan income tenaga pendidik dengan standar layak zakat. Kemudian harapannya terwujudnya pendidikan berkualitas terjangkau sehingga bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah, Wakaf Mulia sendiri adalah sebuah lembaga ya nazir wakaf yang sudah resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dengan nomor registrasi 3300308. Nah, Wakaf Mulia sendiri untuk semua pengurusnya ini sudah memiliki sertifikat kompetensi nazir ya dan juga sudah menjadi asesor ya di sertifikasi nazir. Nah, ada 4 program strategis Wakaf Mulia Institute. Yang pertama adalah Wakaf Mulia Institute itu sendiri, yang ini fokus melakukan proses edukasi berkaitan dengan wakaf. Berikutnya ada Wakaf Mulia Nazir, ini fokus kepada penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, ya manfaat harta benda wakaf. Kemudian kita juga membangun komunitas namanya Komunitas Pejuang Wakaf. Dan kita juga mengembangkan PT Wakaf Mulia Internasional. Nah, ini fokusnya membangun bisnis-bisnis berbasis wakaf menuju kemandirian finansial lembaga yang kemanfaatannya ya dikembangkan untuk mauquf alaih ya atau penerima manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita simak testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, Wakaf Mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan Wakaf Mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses, berkah
buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya profil singkat berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, berikut ini kita mulai masuk ke materi kita, yaitu The Miracle of Wakaf, yaitu keajaiban wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan keajaiban wakaf ini kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihil alim. Dalam surat Ali Imran ayat 92 ini Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan, mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan ataupun kamu wakafkan, tentang hal itu sungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya kita tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan atau mewakafkan sebagian harta yang paling kita cintai. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna? Nah, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang dimaksud dengan kebajikan yang sempurna itu atau albir itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mewakafkan sebagian harta yang paling kita cintai. Nah, makanya kemudian ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat mewakafkan harta terbaiknya. Di antaranya sahabat Abu Tolhah yang mewakafkan kebunnya, Bairuha. Di antaranya juga sahabat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaybar. Dan ini adalah tanah yang paling dia cintai. Karena beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa engkau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah bersabda, bila engkau suka wahai Umar, kau tahan pokoknya tanah itu, engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dibakar, dan juga tidak diwariskan. Nah, makanya inilah kemudian menjadi landasan hukum dari wakaf itu, bahwa wakaf itu pokoknya ditahan, kemudian hasilnya yang disedekahkan. Ya, kemudian dijaga keabadiannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di masa para sahabat, wakaf ini sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Itulah bagian dari The Miracle of Wakaf, bagaimana wakaf ini adalah solusi kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini solusi kita meraih pahala mengalir. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ternyata ya di sini Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasul-Nya bahwa ada satu amalan yang kita kerjakan ya di dunia ini, tapi kemudian pahalanya akan mengalir terus sampai akhirat, tidak terputus. Nah, ya, sehingga harapannya inilah menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya, karena pahalanya mengalir ya, terus-menerus. Ya, kalau istilah lainnya kita bisa mendapatkan pasif pahala. Nah, inilah dahsyatnya wakaf. Inilah The Miracle of Wakaf. Berikutnya bagian dari The Miracle of Wakaf adalah wakaf ini solusi kita mengatasi segala problematika umat. Apapun masalah umat kita ini, solusinya itu adalah wakaf. Kita bisa belajar dengan kisah di masa Rasulullah masih hidup. Saat itu Madinah dalam keadaan kekeringan dan hanya ada satu sumur yang mengalir, yaitu sumur Roma. Ya, hanya ada satu sumur yang mengalir, yaitu sumur Roma. Dan sumur ini milik orang Yahudi
dan kaum muslimin untuk mendapatkan air di sumur ini harus membeli dengan harga yang cukup mahal. Maka kemudian disampaikanlah permasalahan ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, siapa menyambut ini tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan. Kemudian membebaskan sumur itu senilai 38.000 dirham. Yang kemudian sumur ini ya di samping-sampingnya dibangunlah kebun korma, ada 1.500 kebun korma, yang dimana hasil dari kebun korma ini setengahnya dibagikan kepada fakir miskin, setengahnya disimpan. Nah, ya ini dilakukan secara terus-menerus, setengahnya dibagikan, setengahnya disimpan. Kalau istilahnya ini melakukan namanya reinvestasi. Nah, jadi tidak hilang, jadi ditabung lagi. Maka kemudian terkumpullah dana yang cukup besar, kemudian diberilah tanah di Madinah, kemudian dibangunlah hotel di atasnya, yang hotel itu dikasih nama Hotel Utsman bin Affan. Masya Allah. Dan ini terus ya Bapak Ibu sekalian berlaku. Ya hasil dari hotel ini pun setengahnya dibagikan, setengahnya disimpan. Dan kemudian ya ini terus ya dilakukan sehingga berkembanglah aset-aset wakaf ini ya bisa jadi sampai hari kiamat. Nah itulah the miracle of wakaf. Bagaimana dengan konsep wakaf ini bisa memberikan solusi bagi umat ya, itu tidak di masa itu saja tapi bisa jadi ya sampai hari kiamat. Ya solusinya ya itulah ya wakaf ya Bapak Ibu. Keajaibannya dari wakaf itu. Kemudian bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini solusi pengembangan pendidikan. Di masa kejayaan Islam, di setiap dirikannya lembaga pendidikan, maka dirikan juga lembaga-lembaga wakaf yang ini diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ini adalah individu pertama yang mengemukakan ide pembentukan badan-badan wakaf untuk pembiayaan pendidikan. Nah, sehingga inilah kemudian menjadi contoh bagi kita semua bagaimana di era modern ini kita jadikan ya lembaga-lembaga pendidikan kita ini disupport oleh lembaga wakaf. Maka PR-nya bagaimana setiap lembaga pendidikan yang ada di negara kita ini kemudian membentuk namanya lembaga wakaf, dan harapannya lembaga wakaf ini yang akan mensupport pengembangan pendidikan ini sehingga melahirkan pendidikan yang terjangkau tapi berkualitas dan bisa memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh warisan yang sangat luar biasa yang menjadi inspirasi bagi kita semua yaitu Al-Azhar Mesir. Mari kita simak bersama Al-Azhar Mesir. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin.
Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, itulah Bapak Ibu sekalian gambaran ya bagaimana Al-Azhar Mesir ya yang sudah sangat luar biasa. Dan Al-Azhar Mesir ini umurnya sudah 1082 tahun dan sudah memiliki 8.000 sekolah dengan pelajar mahasiswanya ada 2 juta orang dan 500 ribunya itu beasiswa ya. Nah, dari seluruh ya negaranya dari seluruh dunia ya Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ya bagaimana kekuatan finansial ya dari Al-Azhar Mesir ini ketika dikembangkan dengan konsep wakaf. Dan pemerintahan Mesir ya pernah defisit anggaran dan siapa yang mensupportnya tidak lain adalah Al-Azhar. Inilah the miracle of wakaf ya, bagaimana wakaf ini bisa menunjang dunia pendidikan. Nah, kemudian ya konsep wakaf ini juga dikembangkan oleh Harvard University yang memiliki endowment fund, kalau istilah mereka, kalau istilah kita namanya dana wakaf abadi 40 miliar dolar atau 600 triliun rupiah ya Bapak Ibu. Nah, inilah kemudian menjadi semangat bagi kita semua bagaimana kita bisa mengembangkan ya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini kemudian memiliki endowment fund ya 600 triliun. Nah, sehingga ini harapannya bisa menjadi solusi kemandirian finansial ya bagi lembaga. Nah, kemudian kita bicara lebih detail tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Gitu ya. Nah, apa saja unsur-unsur wakaf? Nah, kita bisa lihat menurut undang-undang, unsur-unsur wakaf itu ada namanya wakif atau orang yang berwakaf. Berikutnya mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Nah, berkaitan dengan penerima manfaat wakaf ini sangat luas ya, bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan hal-hal mubah lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Berikutnya ada nazir, ya pengelola harta benda wakaf. Kemudian mauquf harta benda wakaf itu sendiri. Kemudian sighah ikrar wakaf dan berikutnya jangka waktunya. Apakah jangka waktunya abadi atau jangka waktunya sementara? Nah, kemudian ya Bapak Ibu, nah bagaimana dengan harta benda wakaf itu? Ya, yang selama ini persepsi masyarakat harta benda wakaf identik dengan TBK, tanah bangunan kuburan. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf itu sangat luas ya, bisa untuk harta benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, serta harta benda bergerak yang tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Kemudian berikutnya ada harta benda yang bergerak. Ya, apa itu harta benda yang bergerak? Misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual gitu ya, hak sewa dan harta bergerak lain atau benda bergerak lainnya sesuai dengan syariat dan undang berlaku. Nah, di sini ada harta benda yang sangat strategis ya, harta benda wakaf yang sangat strategis kita kembangkan yang dengan skema ini maka semua orang bisa berwakaf ya, yaitu tidak lain adalah harta benda wakaf berupa uang. Nah, apa itu harta benda wakaf berupa uang, Bapak Ibu sekalian? Yaitu adalah wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau infak sedekah biasa, ya Bapak Ibu sekalian, skemanya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang, skemanya adalah kita kumpulkan, kemudian kita produktifkan, sekaligus kita harus jamin ya keabadiannya, kelestariannya, dan hasilnya baru yang disalurkan ke mauquf alaih, penerima manfaat. Nah, jadi hasilnya itu yang disalurkan ya, bukan pokoknya. Ini ya bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa. Nah, kemudian bagaimana fatwa Majelis Ulama berkaitan dengan wakaf uang ini? Fatwanya hukumnya adalah jawaz atau boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
Nah, apa saja pilihan dari program wakaf uang itu? Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang, ini skemanya adalah wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir yang dana itu sudah jelas peruntukannya. Apakah untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, atau hal-hal lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Artinya wakaf melalui uang ini objek wakafnya bukan uangnya, tapi objek wakafnya merupakan barangnya. Nah, jadi ya objek wakafnya itu adalah barangnya. Nah, ini sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki ya nomor 140 dan standar syariah ya, internasional di Bahrain tentang wakaf. Dan juga peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada wakaf uang abadi. Nah, kalau wakaf uang abadi itu skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir yang ada di LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Yang kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang itu dan sekaligus menjaga keabadian dari wakaf uang itu. Nah, ini tugas nazir ya, harus memproduktifkan tapi sekaligus menjaga keabadiannya. Nah, ya ini nanti ya diproduktifkan kemana? Nah, bisa diproduktifkan ke usaha syariah secara langsung. Misalnya dibangun depot air minum isi ulang, laundry, minimarket, ya atau apa-apa saja ya yang bisa dikembangkan. Yang akan tetapi di sini konsepnya adalah nazir harus menjamin ya dana wakaf uang itu tidak boleh hilang. Nah, jadi harus dijamin ya Bapak Ibu sekalian dana wakafnya nggak boleh hilang. Atau yang paling simpel bisa menggunakan instrumen perbankan syariah ya, yaitu dengan deposito syariah, sukuk dan seterusnya. Yang berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, hasilnya baru disalurkan ke mauquf alaih, yaitu ya penerima manfaatnya. Ya misalnya untuk yatim, misalnya untuk beasiswa, dan hal-hal lainnya ya yang sifatnya mubah tadi ya boleh juga. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka ini sama seperti wakaf uang abadi tapi ada jangka waktunya. Minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Nah, jadi orang bisa juga berwakafnya itu secara berjangka. Sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Nah, dalam pengembangannya nanti ya wakaf uang ini akan berkembang ya karena sifatnya adalah produktif. Tadi kan bisa untuk usaha syariah secara langsung. Akan tetapi nazir harus menjamin ya kelestariannya. Maka pengembangan ini bisa berkembang menjadi misalnya barbershop wakaf, air mini isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel ya, tempat wisata dan bisnis-bisnis yang lain dan usaha-usaha yang lain yang menguntungkan ya bagi pengembangan harta benda wakaf itu sendiri. Nah, jadi nanti arahnya ke sini ya Bapak sekalian. Nah, kemudian dalam pengembangan wakaf ini juga kemudian ada inovasi ya dalam pengembangan wakaf ini, yaitu inovasi wakaf uang, yaitu yang kita sebut dengan nama wakaf asuransi syariah. Ini solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, program wakaf asuransi syariah ini apa? Ini adalah sebuah metode ya saling tolong menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal. Nah, ya jadi upaya kita menyempurnakan amal kita dengan wakaf uang terbaik dengan menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bagaimana pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia berkaitan tentang wakaf asuransi syariah? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan
keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana konsepnya wakaf asuransi syariah itu? Nah, jadi prinsipnya yang dilakukan dalam konsep wakaf asuransi syariah itu langkahnya ya di awal yaitu kita mengikuti program iuran rutin ya setiap bulan ya, yang ini dikenal dengan konsep tabaru atau akadnya itu tabaru, yaitu apa akad tabaru itu? Iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta ya, bukan untuk tujuan komersial tanpa unsur riba. Nah, iuran rutin setiap bulan ini biasa disebut dengan nama ya asuransi jiwa syariah. Ya, yang dimana iuran yang kita keluarkan ini menjadi dana tabaru ya, tabaru fund, dana ta'awun, takaful ya di antara peserta. Nah, tapi bedanya dengan konsep wakaf asuransi syariah, ketika kita mengikuti asuransi jiwa syariah ini, kemudian kalau konsep wakaf asuransi syariah itu ada namanya wa'ad ya atau janji berwakaf. Ketika seorang mengikuti program ini, maka dia akan menandatangani namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Yang dimana kalau misalnya ketika dia mengikuti program ini, suatu saat misalnya meninggal, anggap saja ya, dia mendapatkan santunan setelah dia meninggal, maka santunannya ini ya, yang 45%-nya ini diwakafkan. Yang 55% menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, ini maksimalnya itu menurut fatwa DSN MUI maksimal 45% gitu ya. Nah, berarti dengan konsep ini ketika seorang mengikuti program wakaf asuransi syariah, maka dia menyiapkan dua hal. Pertama, menyiapkan ya kehidupan di dunia untuk para ahli warisnya, juga menyiapkan kehidupannya di akhirat karena wakafnya ya, wakaf terbaik tadi ya. Ya, memberikan wakaf terbaik, bahkan bisa 1 miliar ya wakafnya. Ini menjadi solusi husnul khotimah ya, kemudian menjadi tiket menuju surga, dan ini ya wakafnya ini disalurkan ke nazir yang atau yayasan yang akan dikelola ya secara terus-menerus hingga melahirkan amal jariah, pahala mengalir untuk ya wakifnya atau orang berwakaf. Nah, jadi konsep wakaf asuransi syariah ini menjadi solusi ya bagi kita mempersiapkan wakaf terbaik ya di akhir kehidupan kita. Nah, makanya inilah ibaratnya kita mempersiapkan ya kematian terbaik. Nah, berikutnya bagaimana fatwa DSN MUI berkaitan tentang konsep wakaf asuransi syariah ini? Mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu, jadi sudah sangat jelas ya fatwanya tentang dibolehkannya wakaf asuransi syariah. Nah, wakaf asuransi syariah ini juga merupakan ya solusi kita menuju husnul khotimah. Nah, kita bisa ambil pelajaran dalam surat Al-Munafikun ya, ayat 10 disampaikan bahwa Allah mengingatkan kita ya Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Nah ini ya Bapak Ibu pelajaran pentingnya, ada seorang yang sudah saatnya meninggal, tapi kemudian minta ditunda kepada Allah. Ya, nah ketika dia minta ditunda, padahal itu udah nggak bisa ya. Nah kalau sudah waktunya meninggal itu sudah nggak bisa, tapi dia minta ditunda ya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya ketika dia minta ditunda ini, dia mau ngapain? Dan ternyata dia mau ibadah. Dan ibadah apa yang dia lakukan? Ternyata bukan umroh haji sholat, tapi yang dilakukan adalah sedekah. Atau bahasa lainnya, wakaf. Nah makanya inilah pelajaran penting bagi kita bahwa kematian itu tidak bisa kita rencanakan. Tapi persiapan menuju kematian itu bisa kita rencanakan. Nah, wakaf asuransi syariah ini adalah bagian ya dari upaya kita mempersiapkan kematian yang terbaik. Ya, kematian yang terbaik yaitu dengan konsep wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana contohnya? Nah, kita bisa lihat ya dalam skema ini, dalam implementasinya. Ya Bapak Ibu sekalian, misalnya kita iuran rutin 950.000 setiap bulan, ini asumsinya yang ikut 14 tahun, nah nanti tergantung umurnya ya Bapak Ibu sekalian, selama 6 tahun. Kemudian manfaat meninggalnya berapa? Yaitu 2,3 miliar. Jadi sewaktu-waktu kemudian meninggal, maka akan mendapatkan santunan 2,3 miliar, yang 45%-nya bisa diwakafkan, yang 55%-nya menjadi santunan untuk ahli waris. Nah, artinya dengan skema ini kita sudah menyiapkan ya Bapak Ibu. Ya, kalau selama ini orang menyiapkan itu untuk bekal dunia saja. Tapi dengan konsep ini kita menyiapkan untuk bekal akhirat kita. Nah, ternyata ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Ketika Rasulullah ditanya dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, Rasulullah dia ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?"
Maka Rasulullah menjawab yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik ya dalam mempersiapkan kematian. Itulah manusia yang paling cerdas. Masya Allah. Inilah ya Bapak Ibu dan mereka wakaf. Nah, dengan konsep wakaf asuransi syariah ini adalah upaya kita mempersiapkan kematian yang terbaik. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan program ini, ya Bapak Ibu sekalian, Wakaf Mulia Institute ini bekerja sama ya dengan Generalis Syariah selaku penyelenggara dari konsep wakaf asuransi syariah yang umurnya sudah 190 tahun. Ada di hampir seluruh negara. Dan khusus untuk unit syariahnya di Indonesia sejak tahun 2017 akhir ya Bapak Ibu. Dewan pengawas syariahnya ada Ustadz Asep Supaidillah, kemudian Muhammad Zubair. Dan ini penghargaannya ya, jadi sudah sangat terpercaya. Dan menariknya dengan konsep ini ya, Bapak Ibu, konsep wakaf asuransi syariah ini kita bisa mengikuti program terbaru yaitu namanya program Rizkia ya. Nah, ini sangat terjangkau ya untuk programnya. Ya santunannya bisa sampai 500 juta. Nah, sehingga dengan skema ini semua orang itu bisa berwakaf. Nah, bagaimana skema program Rizkia ini ya Bapak Ibu sekalian? Nah, program Rizkia ini ya Bapak Ibu ada sebuah solusi bagi kita sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang amanah. Nah, jadi ini juga bisa menjadi solusi pendidikan ya untuk ahli waris kita. Nah, bagaimana skemanya? Nah, salah satu kelebihan dari program Rizkia itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau gambaran singkat ya skemanya itu, kita mengikuti programnya, kita iuran rutin setiap bulan selama 5 tahun, maka kita akan dilindungi selama 10 tahun. Ketika terjadi sesuatu kita meninggal, maka kita akan mendapatkan santunan yang 45%-nya bisa diwakafkan, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau dalam rentang waktu 10 tahun itu kita tidak meninggal, maka dana yang kita iurkan setiap bulan, yang kita kumpulkan setiap bulan itu, maka akan dikembalikan. Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti kita nabung, tapi ya kita dilindungi. Ya tadi kita mengikuti sunnah Rasul tadi, mempersiapkan diri untuk kematian terbaik, dan kemudian kalau tidak terjadi apa-apa, maka uangnya akan kembali dan ini bisa digunakan untuk pendidikan anak-anak kita, tabungan pendidikan anak-anak kita. Nah, ini ya skemanya. Nah, untuk program Rizkia ini ya, contohnya nih ya, misalnya ini ada Pak Burhan, ya umurnya 30 tahun, ya. Kemudian memiliki program Rizkia, polis Rizkia, manfaat meninggalnya 100 juta, yang tadi maksimal 45%-nya bisa diwakafkan, ya 50% untuk ahli waris. Kontribusinya ya 153.000 setiap bulan. Nah, ini terjangkau ya Bapak Ibu ya, 153.000 per bulan ya. Dan masa iurannya selama 5 tahun. Kemudian masa asuransinya selama 10 tahun. Sehingga kalau dalam iuran ya, ini kita iuran rutin setiap bulan selama 5 tahun, ya kemudian maka kita akan dilindungi selama 10 tahun. Nah, kalau dalam rentang waktu 10 tahun ini kita meninggal dunia, ya kita nggak tahu kan umur kita kan, nah maka ya akan keluar santunan. Senilai berapa? Kalau meninggal biasa 100 juta. Kalau meninggal kecelakaan berapa? 200 juta. Nah, yang dimana kalau kita meninggal ini, maka 45%-nya bisa menjadi wakaf kita ya Bapak Ibu. Untuk bekal akhirat. Yang 55%-nya untuk santunan untuk ahli waris, untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Sehingga kita bisa memastikan kalaupun kita meninggal itu, anak-anak kita ini juga bisa melanjutkan sekolah sampai lulus kuliah. Nah, gitu. Itu kalau meninggal dunia. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, bagaimana? Akan dikembalikan. Berapa dikembalikan? Berarti sesuai dengan iuran rutin kita tadi, diakumulasi jadi 9.200.000 akan kembali. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dengan skema ini, maka ya Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar bisa menjadi solusi ya bagi ya masyarakat kita ya Bapak Ibu. Bagaimana ini bisa menjadi solusi ya untuk bisa berwakaf dan juga bisa melindungi keluarga kita gitu ya. Nah, ini program Rizkia.
Nah, juga ini bisa juga ada programnya sekeluarga. Nah, ini juga bisa. Berapa iuran setiap bulannya kalau sekeluarga? 7 berapa namanya ini 750.000 tapi untuk sekeluarga. Nah, dan artinya yang dilindungi ini semua ya, semua anggota keluarga ini kalau terjadi sesuatu ya masing-masingnya ini ya Bapak Ibu ada santunan 100 juta. Kalau tidak terjadi sesuatu selama 10 tahun dengan iuran 760 maka ada dana 45 juta yang dikembalikan. Nah, jadi ini seperti nabung ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau tidak terjadi sesuatu maka dananya dikembalikan. Masya Allah. Nah, inilah skema yang bisa kita implementasikan ya dengan konsep tadi namanya wakaf asuransi syariah. Dan ini sebenarnya bisa menjadi solusi ya bagi kita ya Bapak Ibu yang ingin ya mempersiapkan diri ya untuk memiliki ya kematian yang terbaik gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, konsep ini sudah sesuai dengan syariah ya, sudah direstui oleh OJK ya karena untuk program-program seperti ini harus ini OJK benefitnya sesuai dengan syariah ya. Perlindungannya 200%, kontribusinya terjangkau dan berkah kontribusinya kembali kalau tidak terjadi apa-apa tadi. Ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana apakah implementasi wakaf asuransi syariah ini sudah berjalan? Nah, Masya Allah ya Bapak Ibu, program ini sudah berjalan. Jadi untuk saat sekarang ini Generalis Syariah sudah memfasilitasi penyaluran wakaf manfaat asuransi itu senilai 1.087 juta. Ya, dari total 18 wakif yang disalurkan ke Dompet Duafa 900-an juta dan ke Dewan Masjid Indonesia 126 juta. Nah, jadi artinya konsep ini sudah terimplementasi dan sudah ya menjadi bagian dari pembangunan Rumah Sakit Wakaf Hasyim Asy'ari, kemudian juga untuk pembangunan masjid ya, kemudian pipanisasi ya dan program-program yang lainnya. Nah, ini juga yang diimplementasikan di Pondok Pesantren Matul Anwar, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya terbaru juga diimplementasikan untuk ya mobil ambulan Rumah Sakit Dompet Duafa. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita sudah menyerahkan 1 unit ambulans hasil wakaf manfaat asuransi di produk asuransi jiwa syariah Generali Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda, nasabah Generali, kepada almarhum yang telah kami tunaikan manfaat wakafnya langsung kepada mitra kami Dompet Duafa yang juga akan langsung diserahkan kepada Rumah Sakit Gria Medica di Tulang Bawang, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Mondelang dari Dompet Duafa. Hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Generali Insurance telah menyalurkan manfaat asuransi daripada nasabahnya untuk 1 unit ambulans. Insya Allah 1 unit ambulans ini nantinya akan kami manfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan di rumah sakit wakaf kami yang berada di Lampung Utara, yaitu Rumah Sakit Gria Medica. Oke Pak, saya mulai dengan pantunnya Pak. Siap. Siap, oke. Siap? Udah siap? Oke, niat hati menyeberang ke kali. Cakep, Menyeberang kali bareng si Wulan. cakep. Assalamualaikum Generali. Kami datang bawa ambulans. Wih. Kita balas ya. Oke. Jalan-jalan beli skoteng. Cakep. Pulangnya beli onde-onde. Cakep. Waalaikumsalam Abang Ganteng. Wes. Ini ambulans dari mana? Wes. Selat Malaka, Selat Bali. Berpetualang pergi bersama. Emang sahabat Generali, ini wakaf langsung kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita di Lampung Utara masih memerlukan transportasi untuk pelayanan kegawat daruratan. Sehingga kami berterima kasih dan juga kepada seluruh nasabah Generali karena apa yang telah diwakafkan insya Allah akan sangat bermanfaat. Mewakili Rumah Sakit Gria Medica, rumah sakit berbasis wakaf ke-6 Dompet Duafa yang berlokasi di Tulang Bawang, Lampung, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Generali Indonesia dan Dompet Duafa
atas pemberian wakaf berupa ambulan untuk operasional Rumah Sakit Gria Medica. Ambulan ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Tulang Bawang dan kami berharap mudah-mudahan program seperti ini akan terus berlanjut, bekerja sama membantu menyehatkan masyarakat di Tulang Bawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Generali Unit Usaha Syariah sudah melakukan penyerahan ambulan ya, buat rumah sakit di bawah Dompet Duafa, dan ambulan ini merupakan bagian ataupun dari salah satu produk yang dikembangkan oleh Generali, yaitu manfaat asuransi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian, sebuah bukti ya bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah ini alhamdulillahnya sudah berjalan dengan efektif, dan ini benar-benar bisa memberikan solusi ya bagi kita ya agar bisa memiliki pahala jariah ya dengan mempersiapkan diri untuk bisa berwakaf ya dalam jumlah besar ya atau wakaf terbaik, dan juga ini bisa memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Ya, karena dengan konsep ini maka yang akan terjadi ke depan ini Bapak Ibu akan lahirlah aset-aset wakaf ya Bapak Ibu yang nanti akan digunakan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah, kalau di dalam dunia ya ekonomi syariah ini disebut dengan nama kolaborasi ya antara Islamic Social Finance dengan Islamic Commercial Finance, yaitu Islamic Social Finance itu zakat, infak, sedekah, wakaf berkolaborasi dengan ya perbankan syariah ya, investasi syariah, termasuk yang hari ini kita bahas adalah asuransi syariah ya. Nah, di mana instrumen modern ini kemudian kita kembangkan untuk melahirkan aset-aset wakaf ya di masa depan. Nah, ini ya salah satu inovasi ya dalam pengembangan wakaf itu. Nah, konsep ini sebenarnya Bapak Ibu dalam upaya kita untuk membangun namanya wakaf lifestyle. Ya, artinya gaya hidup wakaf. Nah, seperti apa gaya hidup wakaf itu adalah harapannya setiap kita memiliki impian ya. Suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Solusinya bagaimana tadi? Kita bisa awali dengan iuran rutin dengan konsep wakaf asuransi syariah. Nah, gitu ya. Kemudian kita juga membiasakan diri, bagian dari wakaf lifestyle itu kita membiasakan diri berwakaf uang dan wakaf melalui uang di masa hidup kita, semasa hidup kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jadikan kebiasaan kira-kira gitu. Minimal setiap hari Jumat. Maka kita punya program Jumat Mulia Berwakaf. Di mana harapannya Bapak Ibu sekalian, ketika suatu saat kita meninggal, maka kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar, kita dipadamkan dari api sisa kubur, kita mendapatkan pahala mengalir, dan insya Allah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan ya kehidupan kita ini. Karena hidup di dunia itu sementara ya Bapak Ibu. Dan padahal kehidupan yang abadi dan kekal itu adalah di akhirat. Nah, sehingga harapannya bagaimana kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia, kemudian kita ya agar tidak tertipu, kita mempersiapkan diri ya untuk ya istilahnya amal terbaik ya untuk akhirat kita dengan konsep wakaf. Makanya wakaf lifestyle itu adalah road to jannah ya, solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu kesimpulannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, harapannya wakaf ini kemudian nanti bagi kita ini menjadi bekal terbaik kita ya, amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pahalanya terus mengalir ya, dan kemanfaatannya sangat besar ya bagi umat gitu ya. Baik, nah sebelum nanti kita ada diskusi tanya jawab, nah berikut ini ya kita ada kuesioner terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, silakan berikutnya kita isi kuesioner. Nanti insya Allah akan di-share oleh Bu Isna. Sudah di-share Bu Isna? Nah, silakan Bu Isna share link kuesionernya. Bapak Ibu silakan lihat di chat Zoom.
Ya, semuanya silakan lihat di chat Zoom, kemudian di situ ada link kuesioner. Silakan Bapak Ibu isi link kuesionernya. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi kuesioner. Setelah itu kita tanya jawab. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu isi dari kuesioner tersebut ini bisa menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, kami persilakan kita kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner. Pastikan semuanya yang hadir hari ini mengisi kuesioner ya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengisi kuesioner. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, ya pastikan diisi Bapak Ibu ya. Siapa tahu ya Bapak Ibu, apa yang kita isi inilah yang nanti menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu ya. Tadi seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 10 tadi, kita nggak tahu kapan waktu kita berakhir. Nah, jangan sampai ketika waktu kita berakhir, kemudian kita baru kepikiran ya untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Nah, konteks kita pada hari ini adalah dengan wakaf kita mempersiapkan amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan pastikan yang belum isi kuesioner dan juga absen ya, karena nanti insya Allah materi ini dan videonya ya hari ini akan kami share ya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini terkait dengan The Miracle of Wakaf, solusi bagaimana kita bisa wakaf dengan wakaf yang terbaik di akhir usia kita. Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa presensi ya di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA, dan juga asal kota Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi seminar pada kesempatan malam hari ini akan dikirimkan ke kontak WA Bapak Ibu. Saya kirimkan format presensinya di chat Zoom Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal copy,
kemudian diisi datanya dan dikirim lagi ke chat Zoom. Selanjutnya dari Bapak Eko Prianto juga sudah menyampaikan adanya kuesioner yang nah ini ya kuesioner yang harapannya nanti bisa membantu kita semua untuk mewujudkan salah satu cita-cita kita yaitu mempunyai wakaf yang terbaik. Nah, silakan yang belum mengisi kuesioner bisa mengisi kuesioner. Ini dari Bapak Putra Langsa. Kuesionernya sudah diisi. Terima kasih Pak Putra. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah besok Bapak Ibu akan dikontak ya oleh admin Wakaf Mulia, ada Mbak Erna ya biasanya yang akan mengontak Bapak Ibu sekalian untuk memfollow up kuesioner yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom dan yang kedua Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, raise hand, kemudian open mic, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, apa saja boleh ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan wakaf pada umumnya ataukah terkait dengan program wakaf, inovasi wakaf yang disampaikan oleh Bapak Eko pada kesempatan malam hari ini. Wakaf Mulia selain mensyiarkan program wakaf asuransi yang sifatnya personal seperti pada malam hari ini, ada juga program wakaf asuransi syariah yang sifatnya kelembagaan. Jadi nanti lembaga Bapak Ibu itu bisa menjadi penerima manfaat dari program wakaf asuransi syariah yang akan dikelola oleh Bapak Ibu yang lembaganya nanti sebagai nazir dan insya Allah nanti Bapak Ibu juga bisa mensyiarkan ya lembaganya untuk program wakaf asuransi syariah. Dan ini tentunya ketika kemudian kita kembangkan di lembaga kita hanya menunggu waktu ya Bapak Ibu ya karena yang namanya setiap peserta itu tidak tergantung dengan usia ketika Allah memang sudah menentukan ajalnya maka itu yang terjadi. Dan nanti lembaga wakaf Bapak Ibu akan mendapatkan yang 45% dari manfaat wakaf asuransi syariahnya. Nah, kalau malam ini kita berbicara bagaimana ketika kita sebagai personal mengikuti program wakaf asuransi syariah yang harapannya ini akan menjadi lifestyle ya Bapak Ibu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kita juga berwakaf secara langsung melalui platform-platform wakaf yang sudah ada dan juga kita mempersiapkan ya program wakaf asuransi syariah ini sehingga di akhir masa hidup kita ketika kita meninggal maka aktivitas terakhir yang kita lakukan adalah wakaf Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, sekiranya ada yang mau ditanyakan. Ini ada beberapa peserta, ada Ustadz Ali Murtado dari Yayasan Khairul Razikin, Ibu Dara. Assalamualaikum Bu Dara Anggraini, ini dari tim LSP Badan Wakaf Indonesia. Ada Bapak Fahmawan, ada Bapak Ihsanuddin Al-Amin, ada Bapak Irfan Setiana, ada Bapak Miftah Tauhid, ada Bapak Parmanto, ada Bapak Putra Langsa, dan juga Bapak Widodo. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada yang ditanyakan berarti sudah jelas ini Pak Eko nih ya. Insya Allah ya sudah jelas Bapak Ibu. Oh baik dari Pak Parmanto mau bertanya. Silakan Bapak bisa langsung di-unmute saja. Silakan Bapak. Ya, silakan Mbak Rahim. Bisa masuk Ustadz Saudara? Sudah sangat jelas. Ya, silakan Pak. Kami pengen bertanya berkaitan dengan wakaf atau sebagai nadir gitu ya. Nadir atau
selaku wakaf atau selaku calon nadir, nah, seperti itu. Apakah seorang nadir itu bisa, kan itu kan kalau nadir itu kan gini, setahu saya tugasnya juga lumayan banyak gitu ya, selain menjaga agar itu tetap abadi, terus kemudian melindungi dan mengembangkan kan begitu nih, dan mengembangkan. Nah, apakah bisa jadi seorang nadir itu atau mungkin sekelompok nadir itu mendirikan sebuah lembaga begitu, sebuah lembaga di daerah yang tentunya hanya khusus untuk mengurusi masalah wakaf. Itu pertama. Kemudian kedua, berkaitan dengan ini apa namanya, wakaf tunai atau wakaf uang gitu ya, wakaf uang atau mungkin ini, nah wakaf uang itu misalkan mau dibuat apa ya istilahnya, mau dikembangkan untuk apa, misalkan untuk jual beli gitu ya, jual beli atau mungkin buat toko seperti itu. Nah, tentunya tadi yang disampaikan tadi adalah hasilnya itu nanti yang digunakan untuk kemaslahatan umat gitu, atau keuntungannya lah itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, tentunya yang harus dijaga itu selain apa namanya, selain wakaf misalkan 1 juta gitu ya, terus kemudian dikembangkan menjadi 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Kalau misalkan terjadi tidak terjadi apa namanya, pengembangan, misalkan seperti itu nih, tidak terjadi pengembangan, apakah termasuk itu juga menyalahi daripada jadi nadir? Mungkin itu hanya 2 itu aja pertanyaan kami. Itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Pak Parmanto atas pertanyaannya. Ada 2 Pak Eko terkait dengan yang pertama, apakah nazir, sekelompok nazir itu bisa membuat sebuah lembaga. Kemudian yang kedua terkait pengembangan ya dari harta benda wakaf, khususnya adalah wakaf uang yang digunakan untuk usaha produktif. Silakan Pak Eko bisa langsung di. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Parmanto ya. Jadi yang pertama ya, kalau bicara nazir, ya nazir itu ada 3 ya jenisnya. Yang pertama adalah nazir perorangan. Kemudian yang kedua itu ada nazir organisasi. Ya, seperti misalnya Muhammadiyah, NU, itu bisa menjadi nazir. Berikutnya ada nazir badan hukum. Nah, ini biasanya berbentuk yayasan, begitu ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa ini tadi ya nazir perorangan ini kemudian membentuk lembaga, kemudian membentuk lembaga wakaf, ya sangat bisa. Bahkan untuk saat sekarang ini ya sebenarnya dari sisi Badan Wakaf Indonesia ini lebih mengarahkan ya untuk pengembangan wakaf, baik itu wakaf tanah maupun wakaf uang ya. Kalau wakaf tanah itu masih bisa sebenarnya apa namanya perorangan ya. Nah, tapi tetap diarahkan untuk kalau bisa menjadi nazir wakaf tanah itu adalah nazir badan hukum atau nazir yayasan misalnya tadi. Nah, agar apa? Agar nanti sifatnya jangka panjang. Karena kalau nazir perorangan ini salah satu kendalanya adalah kalau nazirnya sudah pada meninggal semua nanti. Nah, itu biasanya ada masalah ya di belakangnya itu ya. Nah, makanya kalau secara organisasi harapannya jangka panjang gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi prinsipnya bisa ya, prinsipnya bahkan memang diarahkan untuk nazirnya itu organisasi. Khusus wakaf uang itu harus nazir organisasi. Makanya kita juga kalau mengelola wakaf uang itu tidak boleh personal tapi berupa organisasi atau badan hukum yang itu harus mendapatkan legalitas dari Badan Wakaf Indonesia. Seperti hanya kalau zakat itu legalitasnya LAS, Lembaga Amil Zakat. Kalau wakaf legalitasnya adalah nazir wakaf uang. Nah, begitu mungkin Pak Parmanto ya. Mudah-mudahan terjawab. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan investasi wakaf uang. Nah, tadi konsep dasarnya kan wakaf uang itu tidak boleh hilang ya. Tapi dari sisi yang lain harus diproduktifkan. Nah, bagaimana caranya kita menginvestasikannya? Nah, alternatifnya ada 2 ya. Bisa diinvestasikan ke usaha secara langsung, usaha produktif secara langsung ya, sesuai dengan syariah.
ya, atau diinvestasikan ke instrumen perbankan syariah. Nah, kalau yang paling aman dengan menggunakan instrumen perbankan ya, karena ada LPS, ada penjaminan. Nah, kemudian sukuk itu dijamin negara. Nah, tapi kemudian tetap bisa juga diimplementasikan atau diinvestasikan ke wakaf secara langsung. Nah, tapi apa syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya harus ada penjaminan dari nazir. Ya, penjaminan bahwa kalau tadi ya terjadi sesuatu ya, bisnis yang dikembangkan ya secara langsung ini menggunakan wakaf uang, ya terjadi apa kerugian atau bangkrut misalnya, maka nazir harus mengganti gitu. Makanya nanti di dalam pengelolaan wakaf uang ini memang inilah pentingnya ada sertifikasi nazir ya. Nah, nanti di dalam sertifikasi nazir itu nanti ada belajar namanya manajemen resiko. Nah, bagaimana kita ketika mengelola harta benda wakaf itu ada manajemen risiko. Nah, di antaranya kalau usaha secara langsung itu manajemen risiko kita adalah bahwa ya nazir harus memiliki jaminan terhadap apa namanya wakaf uang yang tadi diinvestasikan di usaha secara langsung karena risikonya tinggi. Nah, jaminannya dari mana? Ya, pertama bisa dari aset nazir atau aset yayasan, ya, atau juga bisa jaminannya dari infak misalnya. Nah, jadi nazir memiliki dana infak yang cukup besar, kemudian itu dijadikan jaminan untuk apa namanya pengembangan harta benda wakaf itu. Nah, jadi bukan yang menjamin nazir secara perorangan ya. Nah, nanti kalau nazir secara perorangan, nazirnya nggak punya uang lagi kan. Nah, ini repot nanti. Nah, maka skemanya itu. Makanya nanti di dalam organisasi apa namanya nazir itu nanti harus ada namanya SOP ya, standar apa Bu Isna? Operasional prosedur ya, standar operasional prosedur. Jadi misalnya akan berinvestasi ke usaha khusus ini harus ada analisa apa namanya analisa apa potensinya gitu ya. Kemudian juga ada jaminannya. Nah, yang itu disetujui oleh seluruh pihak ya, baik pembina yayasan atau pengawas dari lembaga wakaf ya, termasuk unsur-unsur yang ada di manajemen sehingga nanti ini keputusannya bukan keputusan personal tapi keputusan kelembagaan. Begitu mungkin Pak Parmanto. Ya, mungkin ada ini. Ya, boleh dilanjut. Satu lagi. Ya, boleh. Ya. Kelupaan untuk ini. Terus kemudian gini, kalau tadi mendirikan lembaga gitu ya, misal itu ya, mendirikan lembaga, kalau seperti di JIS itu kan ada apa namanya, kalau di JIS itu ada Basnas ya, Basnas. Nah, kalau di Nadir ini di mana? Ya, jadi untuk pendaftaran, kalau di wakaf di zakat itu namanya lembaganya LAS ya, lembaga amil zakat. Nah, jadi kalau ingin mendirikan LAS itu harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas dan nanti yang memberikan legalitas dari Departemen Agama. Nah, kalau nazir wakaf uang kita mendapatkannya di mana? Nah, kita mendapatkannya legalitasnya dari Badan Wakaf Indonesia Pusat ya. Nah, BWI Pusat. Nah, jadi langsung dari pusat. Nah, kalau untuk saat sekarang ini kabar gembiranya untuk legalitas itu paling mudah ada di nazir wakaf uang daripada LAS. Nah, karena kebetulan istilahnya undang-undangnya itu belum berubah ya. Undang-undangnya masih undang-undang tahun 2004 ya, belum ada revisi undang-undang. Makanya lebih mudah ya. Makanya ini sekarang kita dari Wakaf Mulia juga sedang mengendorse ya agar teman-teman lembaga itu ya minimal dia memiliki legalitas nazir wakaf uang. Karena nanti dia sudah legal melakukan fundraising wakaf infak sedekah. Nah, WIS namanya. Wakaf infak sedekah. Nah, begitu Pak Parmanto. Baik, terima kasih Pak Parmanto atas pertanyaannya dan terkait dengan legalitas nazir atau aktivitas nazir. Ini di Wakaf Mulia Institute kita ada forumnya Pak Parmanto. Silakan Bapak bisa presensi di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA, dan asal kota Pak Parmanto. Nanti akan saya infokan terkait forum namanya Sharing Session Wakaf Mulia. Di situ Pak Parmanto nanti bisa belajar bagaimana tentang profesional nazir dan juga legalitas nazir sehingga
nazir seperti Pak Parmanto tadi sampaikan bisa memproduktifkan wakaf uang dengan usaha-usaha produktif yang minim resiko ataupun yang insya Allah memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Baik, Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang lain yang mau bertanya terkait tema kita pada kesempatan malam hari ini atau mungkin hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dunia perwakafan. Bisa dengan dua cara, Bapak Ibu, dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, atau Bapak Ibu bisa bertanya dengan secara langsung, raise hand, kemudian open mic. Atau mau langsung open mic juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Tiga, dua, satu. Ya, baik. Ini ada Bapak Putra Langsa. Pertanyaan beliau adalah, saya memiliki yayasan sekolah. Apakah bisa ditingkatkan menjadi nazir wakaf? Nah, ini pertanyaannya hampir sama dengan Pak Parmanto. Silakan Pak Eko bisa dibantu menjawab pertanyaan Bapak Putra. Ya sangat bisa ya Pak Ustadz ya Putra Langsa. Jadi itu kita dari Wakaf Mulia Institute ini punya programnya ya, yaitu program pendampingan ya untuk lembaga yang ingin menjadi nazir wakaf uang resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Nah ya jadi nanti dan ini kita ada forumnya itu kapan Bu Isna yang terdekat sharing session. Ya mungkin nanti bisa diundang. Mungkin Bu Isna juga bisa share di chat Zoom ya, event untuk terdekat sharing session. Nah di situ kita akan bahas khusus tentang urgensi wakaf untuk kemandirian finansial lembaga pendidikan, lembaga sosial pesantren, dan kiat suksesnya kita mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah tadi ya. Nah, nanti kita punya program pendampingannya ya, sampai lembaga Bapak Ibu mendapatkan legalitas. Nah, untuk saat sekarang ini sudah ada ini ya, apa istilahnya sudah ada sudah lebih dari 20 lembaga yang sudah mendapatkan legalitas dan sudah ada kurang lebih 300 lembaga yang lagi on progress yang kita dampingi untuk mendapatkan legalitas. Gitu. Begitu Bu Isna. Nah, itu sudah di-share ya sama Bu Isna untuk sharing session. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya dan jawaban lengkapnya Pak Putra Langsa akan didapatkan di acara kita besok siang, Kamis siang pukul 13.00 sampai 15.00 yaitu acara yang namanya Sharing Session Wakaf Mulia. Acara ini temanya adalah urgensi wakaf untuk dunia pendidikan, membangun kemandirian finansial dan juga kiat suksesnya bagaimana mendapatkan legalitas nazir dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi ini tema yang memang sangat penting ya Bapak Ibu kalau untuk Bapak Ibu yang mengelola lembaga ataupun aktif di lembaga. Baik, selanjutnya Pak Eko ini ada pertanyaan di chat Zoom dari Bapak Irfan Setiana. Pertanyaan beliau adalah asuransi wakaf apakah bisa lembaga? Silakan Pak. Ya, jadi bisa ya Pak Irfan ya. Nah, jadi nanti kalau tadi yang saya sharingkan itu adalah secara personal ya, kita secara pribadi mengikuti. Nah, kemudian sebenarnya untuk program wakaf asuransi syariah ini juga bisa dikembangkan untuk lembaga atau yayasan. Nah, kalau tadi itu kan yang saya sharingkan itu penerima manfaatnya itu adalah lembaga misalnya dompet duafa, mungkin juga wakaf mulia yang karena sudah bekerja sama dengan jurnalis syariah, maka kalau untuk skema lembaga, maka penerima manfaatnya itu, wakafnya itu bisa jadi lembaga Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau ibaratnya lembaga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat ya dari ya penyaluran ya wakaf manfaat asuransi syariah tadi ya. Nah, skemanya bagaimana? Nanti di sini ada dengan program Rizkia tadi kita bisa implementasinya ada di 3 tahapan. Tahapan pertama kita bisa implementasikan ke guru dan karyawan. Nah, di mana skemanya nanti yayasan ini memberikan apresiasi ya kepada guru karyawannya yang telah mengabdi dengan
diikutkan ya program wakaf asuransi syariah Rizkiyah itu, kemudian nanti yang iurannya yang bayarin adalah yayasan gitu ya. Terus kemudian maka berarti guru dan karyawannya ini akan dilindungi ya selama 10 tahun. Yayasan iurannya hanya 5 tahun, tapi guru karyawannya akan dilindungi selama 10 tahun. Kalau misalnya ada guru dan karyawannya meninggal, maka akan dapat santunan. Nah, santunannya ini 45%-nya wakaf. Nah, wakafnya disalurkan ke lembaga kita, ya Bapak Ibu ya, yayasan, ke lembaga yayasan. Yang 55%-nya santunan untuk ahli waris, gitu ya. Itu kalau ada yang meninggal. Kalau tidak ada meninggal ya atau tidak meninggal nih guru karyawan kita selama 10 tahun, maka dana yang diiurkan oleh yayasan tadi itu akan kembali lagi ke yayasan. Nah, sehingga bagi yayasan ini sebenarnya dia sambil menabung tapi kemudian juga melindungi ya para guru dan karyawannya sebagai apresiasi ya terhadap pengabdian mereka selama ini. Nah, ini segmentasi pertama. Jadi kita bisa melibatkan tahapan pertama yaitu guru karyawan kita dulu. Berikutnya kita juga bisa mengikutkan program ini untuk wali ahli ini ya murid-murid kita. Nah, jadi bisa diikutkan skema ini nanti apa istilah include SPP gitu ya. Nah, dengan include SPP ini apa nah, mungkin murah ya hanya 60.000, 70.000 gitu setiap bulan, tapi anak murid kita ini ya akan dilindungi ya sampai 10 tahun ya Bapak Ibu. Nah, tapi menariknya kalau meninggal, misalnya ada santunan 45% menjadi wakaf ke lembaga kita, yang 55% santunan untuk ahli warisnya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, maka dana yang diiurkan setiap bulan, karena kan yang memberikan ini fasilitas dari yayasan ya untuk murid-murid itu, maka walaupun itu nanti include SPP ya, maka dananya akan kembali lagi ke yayasan. Nah, jadi ibaratnya yayasan itu secara sistem itu sudah menyisihkan ya dana apa per murid itu misalnya dana 70.000 setiap bulan itu yang nanti 10 tahun dana itu akan kembali. Nah, ya biasanya kan kalau murid ini kan jalan terus nih ya, angkatan pertama, kedua, terusnya sehingga nanti bisa jadi hampir setiap tahun ya yayasan ini nanti akan mendapatkan dana balikan ya hampir setiap tahun nanti kalau sudah jalan 5 tahun itu kan sudah jalan 10 tahun itu nanti hampir setiap tahun akan dapat dana balikannya. Nah, itu ya. Kemudian juga nanti segmentasi berikutnya adalah wali muridnya. Nah, wali-wali murid ini kan juga bisa ikut ya program ini. Ya, nanti seperti yang kita lakukan sosialisasi seperti ini tadi ya. Nanti tapi segmennya wali murid. Ketika mereka mengikuti ya, maka nanti ya ketika mereka meninggal ada santunan. Santunannya ini untuk ya apa 45%-nya wakafnya untuk yayasan kita. Nah, ya santunannya berikutnya untuk ahli warisnya. Kayak gitu. Kalau tidak terjadi apa-apa ya dananya akan kembali lagi ke wali muridnya. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Ini juga bisa digunakan atau diimplementasikan ke lembaga. Dan ini sangat strategis ya kalau untuk lembaga karena ini kayak kita membangun ekosistem wakaf gitu ya. Membangun sistem kira-kira di situ. Baik, begitu mungkin Pak Irfan ya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya untuk pertanyaan Pak Irfan terkait program wakaf asuransi syariah untuk lembaga. Dan ini adalah program baru Bapak Ibu semuanya yang insya Allah ketika Bapak Ibu aktif di lembaga, maka ini ke depan itu akan menjadi sumber dana wakaf yang luar biasa ya Bapak Ibu, karena ini sifatnya wakaf uang bisa diproduktifkan, kemudian hasil produktivitas dari wakaf uang itu bisa disalurkan ke mauquf alaih. Nah, ketika Bapak Ibu memproduktifkan lembaga wakafnya adalah lembaga wakaf di bawah yayasan pendidikan, maka lembaga pendidikan Bapak Ibu itu juga bisa menjadi mauquf alaih, penerima manfaat dari harta benda wakaf yang diproduktifkan. Nah, ini kan tentunya sangat menarik Bapak Ibu ya, bisa dana wakaf diproduktifkan, hasilnya dikembalikan ke lembaga. Nah, konsep inilah yang kemudian ingin kita sosialisasikan ya ke lembaga-lembaga pendidikan, utamanya bagaimana kita bisa mencontoh Al-Azhar Mesir ya, yang mempunyai kemandirian finansial luar biasa. Baik, Bapak Ibu,
Oh ya, ini ada informasi juga kalau bagi Bapak Ibu yang punya lembaga kemudian ingin tahu ya informasinya terkait dengan implementasi dari wakaf asuransi syariah untuk di lembaga pendidikan, lembaga sosial, maka Bapak Ibu bisa mengikuti acara kita namanya Seminar Inovasi Wakaf. Jadi insya Allah di Wakaf Mulia ini Bapak Ibu kita memfasilitasi ya terkait dengan program-program wakaf yang saat ini memang sedang dikembangkan dan didukung oleh Badan Wakaf Indonesia, DSN MUI, dan juga eh, para pegiat dari wakaf, gitu ya. Mungkin Pak Parmanto ada yang mau ditanyakan, Pak? Open mic. Sementara sudah cukup. Ah, baik. Terima kasih Pak Parmanto. Baik, Bapak Ibu, insya Allah, Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah saya bacakan dan juga Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat ya dari kehadiran kita pada malam hari ini di acara kita yaitu di Seminar The Miracle of Wakaf. Dan kita akan mencukupkan saja forum kita pada kesempatan malam hari ini. Terakhir, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Eko Priyanto. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang jelas Bapak Ibu, ya, wakaf ini adalah solusi, ya, baik solusi bagi kita secara pribadi, ya, untuk menjadi amalan andalan kita, amalan terbaik kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjadi solusi bagi umat, solusi bagi kejayaan Islam. Ya, karena seperti disampaikan oleh Ustadz Irfan Saukibek bahwa wakaf itu di masa kejayaan Islam adalah motor penggerak ekonomi. Ya, nah bahkan salah satu ciri dari kejayaan Islam itu adalah wakafnya berkembang pesat ya Bapak Ibu sekalian. Nah makanya inilah kemudian menjadi motivasi kita bersama. Bagaimana wakaf ini nanti menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana wakaf ini juga kemudian menjadi solusi kejayaan Islam di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, ayo kita jadikan wakaf ini lifestyle, gaya hidup ya. Nah, minimal yang kita lakukan tadi ya, kita punya impian suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar dengan konsep wakaf asuransi syariah gitu ya. Kemudian kita membiasakan diri berwakaf uang, wakaf melalui uang, sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sehingga harapannya kita itu sudah jadikan wakaf itu lifestyle kita, gaya hidup kita. Sehingga suatu saat ketika kita meninggal, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Kita bisa dipadamkan dari api sisa kubur, mendapatkan pahala mengalir, dan insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan ya, inilah yang kita sebut dengan ya wakaf lifestyle road to jannah, ya, menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan closing statement pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para ustadz dan ustadzah sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita bermanfaat, memberikan inspirasi dan juga semakin menguatkan tekad kita untuk menjadi sebaik-baik orang. Orang yang paling cerdas gitu ya, yaitu yang mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu, marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.